Menantu Dewa Obat Bab 100. Tuan Li. Apakah ini sudah selesai diobati? Tanya Dokter Hale dengan hati-hati. Belum, jawab Reva sambil menggelengkan kepalanya. Ini baru permulaannya saja. Aku ingin memaksa luka wajah manusia ini kembali ke organ dalamnya. Dokter Hale tampak terkejut. Mengapa kau harus memaksanya kembali ke sana? Reva melirik Brett dan berkata, dia sudah memiliki gejala sirosis hati, pengerasan hati, defisiensi ginjal yang parah, luka di lambung dan sakit mah yang menahun. Jantungnya juga tidak bagus. Diperkirakan dalam 2 tahun sudah harus pasang ring. Jika saripati dari luka wajah manusia ini dapat dikeluarkan dan disebarkan ke semua organ dalamnya, maka semua penyakitnya bisa disembuhkan. Dokter Hale memandang Dokter Akio yang berada di sebelahnya. Dokter Akio adalah dokter pribadi Brett. Dia yang paling mengetahui kondisi dan penyakit dari Brett. Dokter Akio menghela nafas dengan bergumam, Tuan Li benar-benar jenius. Dokter Hale pun tampak begitu terkejut. Bahkan gurunya pun tak akan bisa mengetahui kondisi dan penyakit seseorang hanya dengan melihat sekilas. Setelah 10 menit luka wajah manusia itu akhirnya seperti sudah tak bisa menahan lagi dan dia pun sirna dengan perlahan. Dia benar-benar sirna, ujar Nyonya Mon dengan terkejut. Tuan Li, apakah sudah tidak apa-apa sekarang? Jangan terburu-buru, jawab Reva sambil menggelengkan kepalanya. Nyonya Mon tampak tercengang. Tak lama kemudian perut Brett tampak bergoyang dan berubah-ubah lalu luka wajah manusia itu pun muncul kembali. Selain itu kulit perut Brett seperti ditopang oleh sesuatu. Luka wajah manusia itu seperti ingin keluar dari perut Brett. Dia berjuang sekuat tenaga dengan mulutnya yang terbuka. Meskipun luka wajah manusia itu tak dapat mengeluarkan suara, tetapi semua orang di sana bisa merasakan bahwa luka wajah manusia itu seperti sedang mengaum. Semua orang yang berada di sana tampak ketakutan. Dokter Reva berdiri di sana dan dengan tenang memperhatikan luka wajah manusia itu. Luka wajah manusia itu berusaha untuk berjuang lagi sebanyak 3 kali dan akhirnya tak bergerak sama sekali. Reva mulai bertindak. Dia memasukkan pil Long Life ke dalam mulut Bretmon. Tangan kanannya memegang leher Brett dan mengangkatnya. Lalu dengan tangan kirinya dia mengambil sesuatu seperti rumput liar dari sakunya dan memasukkan semuanya ke dalam mulut Brett. Kemudian dia menutup mulut dan hidung Brett, memaksanya untuk menelan semua itu. Brett memutar matanya dan Reva pun melemparkannya ke lantai. Brett bergulingan dan membolak-balikkan badannya dengan sekuat tenaga di lantai lalu berteriak dan meraung seperti hewan buas yang kesakitan. Tuan Li, suamiku dia, Nyonya Mon berbicara dengan sangat gugup dan bingung. Reva, tidak apa-apa. Sudah hampir selesai. Setelah bergulingan dan membolak-balikkan badannya selama 7-8 menit, akhirnya Brett menjadi tenang secara perlahan-lahan. Reva menganggukkan kepalanya. Sudah selesai. Brett kemudian berdiri dengan perlahan dan dia merasakan kenyamanan yang sulit dijelaskan. Dia tidak lagi merasakan semua penyakit yang telah menghinggapinya selama bertahun-tahun itu. Dengan tak mempedulikan ekspresi semua orang, Brett langsung berlutut di lantai dan berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih Tuan Li atas pertolonganmu yang seperti memberikanku hidup baru lagi." Reva tidak hanya menyelamatkan nyawanya saja tetapi juga telah membuatnya lebih muda 10 tahun. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Dokter Hale yang melihat itu juga tampak terkejut dan dia semakin mengagumi Reva. Ini baru dokter jenius sejati. Reva berkata, Direktur Mon, kau tak perlu sungkan. Aku juga memungut biaya pengobatan kan. Brett langsung menjawabnya. Dalam kurun waktu 12 jam uang sebanyak $500 juta pasti akan masuk ke rekening Tuan Li. Reva menggelengkan kepalanya. Tidak perlu memberiku sebanyak itu. $300 juta saja sudah cukup. Lagi pula, masalah ini belum selesai. Aku tak boleh menerima uangnya. Brett tampak sangat terkejut. Belum selesai. Aku sudah merasa baik-baik saja sekarang. Apakah penyakitku masih belum sembuh? Reva menggelengkan kepalanya. Penyakitmu ini memang sudah sembuh tetapi masalah keluargamu belum selesai. Bab 101. Brett tampak terkejut. Masalah keluargaku. Ada masalah apa dengan keluargaku? Reva berkata dengan lembut. Masalah keluargamu ini ada sangkut pautnya dengan rahasia keluargamu.
Aku khawatir tidak terlalu etis jika kita membicarakannya di sini. Brett lalu segera mencari satu kamar kosong untuk mereka. Lalu hanya mereka berdua yang masuk ke sana. Tuan Li, ada apa? Brett langsung bertanya dengan tergesa-gesa begitu dia masuk ke ruangan itu. Reva, Direktur Mon. Aku pernah memberitahu istrimu bahwa putramu pasti akan mengalami kecelakaan dalam kurun waktu 24 jam. Raut muka Brett tampak berubah. Tuan Li, aku baru saja mau menanyakan hal ini kepadamu. Bagaimana kau bisa tahu bahwa putraku akan mengalami kecelakaan? Nyonya Mon juga berkata dengan suara gemetar. Ya, ini benar-benar tak terduga. Seluruh bangunan ini baik-baik saja tetapi hanya anakku saja yang mengalami kecelakaan ini. Apa-apaan ini? Jika aku tahu rumah ini bangunannya begitu bobrok, aku akan mengirim putraku ke rumah sakit yang lain saja. Reva menggelengkan kepalanya. Kemanapun Anda memindahkannya dia pasti akan mengalami kecelakaan. Brett dan istrinya tercengang dan bertanya bersamaan. Mengapa? Reva tidak menjawab mereka tetapi malah bertanya. Direktur Mon, apakah belakangan ini keluarga Mon sering mengalami kecelakaan? Nyonya Mon segera mengangguk. Ya, 3 bulan yang lalu. Ketika ayah mertuaku sedang makan di atas sengaja tertelan tulang ikan. Lalu dia langsung menjalani operasi. Bulan lalu ketika adik laki-laki dari suamiku pergi menyelam di daerah yang dinyatakan bebas hiu tadinya Nadia malah bertemu dengan hiu di daerah itu. Hampir saja dia tak dapat kembali lagi. 3 minggu lalu, saat adik perempuan dari suamiku sedang berjalan tiba-tiba tertimpa pot bunga yang jatuh dari loteng dan mengenai bahu kirinya. Dia mengalami patah tulang. Minggu lalu, saat adik iparku mengemudikan mobilnya di jalan raya tiba-tiba bannya terlepas begitu saja tanpa alasan dan dia mengalami kecelakaan mobil yang parah. Dan berikutnya adalah anakku. Wajah Brett tampak pucat dan bertanya, Tuan Li, apakah semua ini berhubungan? Reva bertanya balik kepada mereka. Dengan sering terjadinya kecelakaan seperti itu, apakah kalian tidak merasa aneh? Brett menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku juga merasa aneh. Aku juga sudah mencari beberapa ulama untuk memeriksanya. Tetapi mereka juga tidak menemukan akar masalahnya. Tuan Li, sebenarnya apa yang terjadi dengan semua ini? Reva, izinkan aku bertanya kepadamu. Dalam 3 tahun terakhir ini apakah Anda pernah memindahkan makam leluhur Anda? Brett sekali lagi terkejut lalu berkata, 2 tahun lalu makam leluhur keluargaku memang pernah dipindahkan sekali. Itu adalah maksud dari ayahku. Dia mengatakan bahwa pria yang menguburkan kakekku saat itu memberitahukannya untuk melakukan pemindahan makam setelah 30 tahun. Kemudian kami menyewa seorang ulama untuk membantu memindahkannya. Apakah kita tidak seharusnya memindahkan makam leluhurku? Reva melirik Nyonya Mon. Apakah ulama ini diundang oleh Nyonya Mon? Benar sekali, jawab Brett sambil mengangguk dan bersamaan dengan itu juga dia tampak terkejut. Bagaimana kau bisa tahu? Reva tersenyum. Jika orang itu diundang oleh Nyonya Mon, maka tak diragukan lagi tentang masalah itu. Mengapa? Tanya Brett sambil mengerutkan keningnya lalu menatap Nyonya Mon dengan penuh ancaman. Raut wajah Nyonya Mon berubah. Suamiku. Aku tidak melakukan apa-apa. Tuan Li, kau jangan memfitnahku. Bagaimana mungkin aku bisa mencelakakan keluargaku sendiri? Apalagi sekarang putraku sudah terluka seperti ini. Bagaimana mungkin aku mau mencelakakan putraku sendiri? Reva menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Nyonya Mon, aku tidak mengatakan bahwa kau yang membuat masalah ini. Tetapi, masalah ini terjadi pasti disebabkan oleh dirimu. Nyonya Mon, apa maksudmu? Reva, apakah kau sempat menghina ulama itu? Aku tidak. Nyonya Mon menjawab dengan terbata-bata. Bersambung